Ketika kita takbir Allah tenggelamkan hu ke dalam, maka perjalanan hu itu masuk lalu singgah sampai di singgasana Baitullah itu. Kita akan merasakannya. Semua singgasana Allah itu berada di dalam diri kita, di tubuh kita ini. Di manakah Ka'bah Makkah itu berada di tubuh, itulah di kolbi kita. Di manakah aras malakut itu berada di tubuh kita, itulah di dada kita. Di manakah di Baitul Kursi gaib itu, di malakuti ruh wa al-malakuti nur itu berada di tubuh kita, itulah di kerongkongan kita. Insya Allah di manakah Baitul Ma'mur itu berada, itulah di dahi dan di ubun-ubun kepala kita. Ruhil hampa nurul akbar, insya Allah. Sebuah etape perjalanan panjang cerita untuk mengunjungi dan dikunjungi, cerita panjang dalam bermi'raj, bertemu insya Allah berkasih-kasihan dengan Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah etape dan tahapan-tahapan cara kita berkiblat. Oleh karena itu maka makom kiblat jisim atau kiblat awam itulah kiblat Makkah, insya Allah Baitullah Makkah. Tetapi kiblat batin insya Allah lillahi masyriq wal maghrib fa aynama fasama wajhullah. Di mana kita berjalan, di mana kita menghadap, di situ kita ketemu wajah Allah. Insya Allah, karena kiblat ini kita bawa kemana-mana. Kiblat itu ada di diri kita. Insya Allah, suatu saat nanti kita tidak bingung ketika kita berada di ruangan atau kita berada di tempat dan lingkungan yang kita tidak tahu di mana terbenamnya matahari. Maka kita tidak bingung menentukan kompasnya, karena kompas Allah di balik diri ini, kiblat pun berada di balik diri ini. Sesungguhnya kiblat orang-orang mukmin itu Baitullah, di hati, di jantung, di rasa. Dia ghadibun, hati yang goib. Qalbi mukmin itu Baitullah, tempat lebur dan fananya nafas atau jiwa kita di hati kita, dan tempat lebur dan fananya hati atau Nur Muhammad adalah di ubun-ubun kepala ini. Insya Allah ketika nafas turun tenggelam di hati, maka bertemulah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad naik tenggelam dengan Nurul Izzati dan fana di dalamnya, bertemulah di ruangan hampa ubun-ubun kepala. Antara dua saja, dihidupkan kembali atau dia mati selama-lamanya. Insya Allah pencerahan di atas merupakan kiblat hakikat. Kiblat hakikat itulah tubuh mati lenyap, hidup jiwa. Jiwa lenyap, hidup Nur Muhammad. Nur Muhammad tenggelam fana di dalam Nurul Izzati yang ada hanyalah zat Allah. Itu kiblat hakikat. Mari kita masuk kiblat tarekah. Kiblat tarekah adalah sebagaimana di video sholat yang Abah sampaikan. Ketika kita bertakbir Allah tenggelamkan hu, maka perjalanan hu ini masuk dan bertemu dengan Allah di Baitul Ma'mur di tubuh ini, bertemu Allah di Baitul Aras di tubuh ini, bertemu Allah di Baitul Kursi di tubuh ini, bertemu Allah di Baitullah Makkatil Mukarram Allah di tubuh ini, dan bertemu Allah di Baitul Maqdis di tubuh ini. Letak bait-bait Allah di tubuh ini sudah kita ketahui semua, dan insya Allah kita dapat bertemu Allah dengan rasa, dengan Nur Muhammad, dengan sadar. Insya Allah untuk itu maka Nur Muhammad memiliki sifat pertama sadar, yang kedua rasa, yang ketiga bercahaya. Rasa, sadar, cahaya. Rasa, sadar, terang benderang. Insya Allah 3 sifat kumulatif, 3 sifat komunal, 3 sifat umum daripada Nur Muhammad. Itulah sadar, rasa, dan terang bercahaya. Oleh karena itu maka kiblat tarekat telah kita amalkan. Lalu mari kita melihat dan mengenali tentang kiblat syariat. Kiblat syariat ketika kita masuk sajadah usalli fardal zuhri, fardal ashri, fardal maghrib, fardal isya'i, fardal subhi, mustaqbilal kiblat, adaan lillah
adaan ma'muman, adaan imaman, insya Allah. Kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar. Kiblat kita berada di dalam akal, khayal, angan-angan, otak, fikir kita. Sesungguhnya kita menghadap ke Mekah, kiblat Mekah. Jasad kita berdiri sholat. Hakikatnya akal, pikiran, otak, dan angan-angan kita lah melayang kemana-mana. Jasad kita kelihatan khusyuk, padahal jiwa kita tidak melaksanakan sholat. Padahal jiwa kita bergentayangan entah kemana. Bagi bundaku, ketika sholat syariat, tubuhnya melaksanakan seperti khusyuk sekali, padahal jiwanya masih mengingat kompornya di dapur belum dimatikan. Kemudian kami para nelayan masih mengingat bahwa ikan kami belum dijemur. Insya Allah para pebisnis dikala sholat tubuh kasarnya begitu khusyuk, padahal di dalam akal dan pikirannya masih berkalkulasi untung dan rugi. Jiwanya melayang kemana-mana tentang pikiran bisnis, di pasar, di mall, di usaha-usaha yang mereka laksanakan dengan aktivitas kehidupan dunia. Maka sholat syariat, tubuh yang melaksanakan sholat, jiwa tidak pernah melaksanakan sholat. Oleh karena itu, sampai kapanpun tidak pernah khusyuk-khusyuk, tidak pernah berjalan, tidak pernah mi'raj. Yang mi'raj hanyalah di otak, di akal, pikiran, dan angan-angan. Maka di dalam puisi Abah menyampaikan bahwa awalnya kita mengenal Islam ini adalah dari kedua orang tua kita yang mengajarkan kita. Kemudian kita mulai mencari siapa Allah, bagaimana Allah, di mana Allah, dengan akal, otak, dan pikiran melalui bacaan-bacaan di kitab, melalui sekolah dan pendidikan formal dan non-formal. Insya Allah, tapi kita belum bertemu hakikat Allah yang sejati, yaitu berada di dinding rasa, berada di negeri Nur Muhammad, berada di area besar yang bernama Kolbi, hati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan kita terpedaya dengan banyak istilah tasawuf, tetapi mari kita berpraktek praktisi. Kita adalah pelaku, kita adalah pejalan, kita adalah pengamal, melakoni, mengalami, dan merasakan. Itulah hanya ada dua, kasaf, mi'raj. Kasaf, mi'raj. Bersihkan, sucikan tubuh kasar, bersihkan, sucikan hati, bersihkan, sucikan nafas. Maka kita dikasih kasaf, kita mi'raj, kita bertemu, kita lebur, kita fana. Aku diri hamba tiada, yang ada hanyalah kesejatiannya. Allahu Zat, insya Allah, martabat ahdatul wujud.